3 fakta berdirinya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kembali menjadi serotan akibat peperangan Israel-Palestina. Tempat yang juga dikenal dengan Baitul Maqdis ini terletak di Kota Tua Yerusalem. Mengutip buku sejarah dan keutamaan Masjidil Al-Aqsa dan Al-Quds oleh Syed Rizk Karism, dikatakan bahawa Masjidil Aqsa memiliki kedudukan besar dalam Islam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Masjidil Aqsa dijadikan kiblat kaum muslimin. Dalam Al-Quran, Masjidil Aqsa disebutkan dalam surah Al-Isra ayat pertama. Diterangkan dalam buku situs-situs dalam Al-Quran susunan Syahruddin Al-Fikri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat dan menghadap arah Masjidil Aqsa. Hal itu dimaksudkan agar ibadah umat Islam menghadap ke tempat suci serta bebas dari berbagai macam sesembahan. Pada saat itu, Masjid Al-Haram yang menjadi tempat keberangkatan Isra Miraj belum berupa bangunan masjid. Kala itu di sekitarnya masih dipenuhi berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 309 buah dan senantiasa disembah oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Di bawah dominasi kekufuran seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa menunaikan ibadah solat di tempat tersebut. Apabila solat dilaksanakan menghadap Masjidil Haram, hal ini akan menjadi kebanggaan kafir Quraisy bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah mengakui berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama untuk solat umat Muslim. Inilah fakta-fakta berdirinya Masjidil Aqsa. Pertama, dibangun oleh Nabi Adam. Merujuk pada sumber yang sama, jumhur ulama mengatakan bahawa Nabi Adam yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa atas wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, namun tidak diketahui secara pasti bagaimana bentuk bangunannya. 2. Direnovasi oleh sejumlah Nabi. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim merenovasi Masjidil Aqsa dan meninggikannya. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada masa Nabi Yakub. Lalu ketika zaman Nabi Sulaiman, Masjidil Aqsa dibuat menjadi lebih besar, luas dan indah, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Amru bin Ashq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu keputusan yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain solat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. H.R. Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. 3. Sempat roboh dan didirikan kembali pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sekitar tahun 636 Masehi, Masjidil Haram kembali didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Renovasi kian berlanjut oleh para khalifah dan penguasa Islam lainnya dari sejumlah dinasti untuk memperkokoh bangunan dan kawasannya. Sebagai informasi, robohnya Masjidil Aqsa disebabkan bangsa Babilonia yang menyerang kota Baitul Maqdis dan meruntuhkan bangunan tersebut pada 586 Masehi. Itulah beberapa fakta tentang Masjidil Aqsa. Mohon maaf jika ada salah ketik. Jika ada yang kurang, silakan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen dan share.